akan membahas mengenai sifat-sifat operasi himpunan, di mana sifat pertama yaitu sifat idempoten. Oke, supaya lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Ada himpunan K itu terdiri dari sepak bola, bola voli, dan catur. Jika K digabungkan dengan K, maka akan sama dengan K. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat untuk anggota dari himpunan K sepak bola, bola voli, catur digabung dengan sepak bola, voli, catur itu akan sama dengan sepak bola, voli, catur juga. Maka di sini K gabung K itu sama dengan K. Yang berikutnya K irisan dengan K. Jika K diiriskan dengan K itu sendiri, maka ini sepak bola, bola voli, catur dipilih anggota yang sama. Ternyata semuanya sama sehingga hasil irisannya adalah sepak bola, bola voli, dan catur. Ternyata K, irisan K itu sama dengan K. Untuk sembarang himpunan A berlaku, himpunan A digabungkan dengan himpunan A maka akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Dan himpunan A diiriskan dengan himpunan A akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Sifat ini disebut dengan sifat idempoten. Yang berikutnya sifat identitas. Nah, di sini kita langsung ke contohnya. Budi dan Badu adalah siswa kelas 7 SMP. Budi senang dengan pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan kimia. Sedangkan Badu tidak senang dengan pelajaran apapun. Jika pelajaran yang disenangi Budi dan Badu merupakan himpunan, tentukan anggota kedua himpunan tersebut. Yang kedua, jika pelajaran yang disenangi Budi digabungkan dengan pelajaran yang disenangi Badu, apa yang kalian simpulkan? Yang ketiga, pelajaran apa yang sama-sama disenangi Budi dan Badu? Nah, di sini kita misalkan A adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Budi, sedangkan B adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Badu. Kedua himpunan tersebut adalah himpunan A itu ada matematika, bahasa Indonesia, dan kimia yang disenangi oleh Budi. Sedangkan himpunan B adalah himpunan pelajaran yang disenangi Badu yaitu himpunan kosong. Artinya di sini Badu tidak senang dengan pelajaran apapun. Yang kedua, himpunan semua pelajaran yang disenangi Budi digabung dengan himpunan semua pelajaran yang disenangi Badu. Dilambangkan dengan kita gabungkan antara kedua himpunan. Nah, di sini matematika, bahasa Indonesia, kimia digabungkan dengan himpunan kosong, maka akan sama dengan matematika, bahasa Indonesia, kimia. Ternyata A gabung B itu sama dengan A. Sedangkan untuk himpunan semua pelajaran-pelajaran yang sama-sama disenangi Budi dan Badu itu dilambangkan dengan A irisan B. Nah, A irisan B sini kita cari untuk setiap anggota yang sama dengan himpunan A, antara himpunan A dengan himpunan B. Ternyata tidak ada yang sama, sehingga hasil irisannya adalah himpunan kosong. Maka pelajaran sama-sama disenangi Budi dan Badu adalah tidak ada, karena Budi suka 3 mata pelajaran dan Badu tidak ada. Oke, maka untuk sembarang himpunan A berlaku himpunan A digabung dengan himpunan kosong maka akan sama dengan A. Maka himpunan A diiriskan dengan himpunan kosong maka akan sama dengan himpunan kosong. Sifat ini disebut dengan sifat identitas. Yang selanjutnya ada sifat komutatif. Nah, di sini kita diberikan ada 2 diagram Venn. Kita namakan diagram Venn 1 dan 2. Oke, dari diagram Venn 1 dan 2 tersebut diperoleh yang pertama A ini adalah 1, 3, 5, B 5, 7, 9, 11. Nah, ketika A gabung B, maka hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. B gabung A itu sama juga 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dan ketika A diiriskan dengan B akan menghasilkan 5, dan B diiriskan dengan A akan menghasilkan 5. Ternyata A gabung B dan B gabung A itu sama. Dan A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, ini juga dapat dilihat dengan contoh yang kedua yang dimana tidak beririsan sama sekali. Atau di sini anggota himpunan A PQR dan anggota himpunan B S. Ketika A digabungkan dengan B, maka hasilnya adalah PQRS. Ketika B digabungkan dengan A, maka PQRS juga. Ketika A diiriskan dengan himpunan B, maka tidak ada yang beririsan sini. Artinya
anggotanya tidak ada yang sama. Artinya di sini ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan B, maka akan hasilnya adalah himpunan kosong. Begitu juga dengan B diiriskan dengan himpunan A. Hasilnya adalah himpunan kosong. Ternyata A gabung B itu sama dengan B gabung A, dan A irisan B itu sama dengan B irisan A. Nah, ini dinamakan dengan sifat komutatif. Nah, yang selanjutnya sifat asosiatif. Nah, di sini perhatikan ada diagram Venn, diperoleh P di sini adalah A, B, C, D, E. Q ada D, E, F, G, H, I. K ada E, C, E, K, L, J, M, I. Nah, seperti itu ya. Jadi, ketika P gabung Q, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ketika Q gabung R, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ada E dengan ada C juga di sini. Oke. Nah, selanjutnya ketika digabungkan semuanya, maka P gabung Q gabung R, maka akan memuat semua anggota dalam lingkaran A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Begitu juga P gabung Q gabung R, maka sama juga semua anggota himpunan di dalam lingkaran ini akan masuk dalam hasil ini. Maka hasilnya adalah himpunan A, anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, yang berikutnya irisan. P irisan Q, hasilnya adalah D dengan E. Ketika diiriskan lagi dengan R, D-nya sudah tidak masuk, berarti sisa E di sini. Begitu juga dengan P iriskan dengan Q irisan R, E dengan I. Q irisan R itu hasilnya adalah E dengan I. Ketika diiriskan lagi dengan P, maka I-nya ini tidak masuk, sisa E juga. Nah, seperti itu ya. Ternyata P gabung Q gabung R itu sama dengan P gabung Q gabung R. Nah, dan P irisan Q irisan R sama dengan P irisan Q irisan R. Nah, di sini dapat disimpulkan seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita akan lihat sifat distributif. Nah, di sini ada tabel juga sama dengan tabel sebelumnya. Oke, untuk diagram Venn 1, ini ada Q gabung Q irisan R itu ada E dengan I. Ketika digabung dengan P, maka A, B, C, D, E, I. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya ada P gabung Q. Ya, masuk semuanya. Dan diiriskan dengan P gabung R. P gabung R yang ini. Maka yang masuk itu adalah A, B, C, D, E, I. Oke. Yang pertama gabung PQ, yang kedua gabung PR. Jadi yang masuk adalah yang ini. Begitu juga dengan Q gabung R. Pertama Q gabung R, dan yang selanjutnya diiriskan dengan P. Diiriskan dengan P. Nah, yang di sini. Sehingga hasilnya adalah CDE yang ini. Nah, begitu juga untuk P irisan Q. P irisan Q DE digabung dengan P irisan R itu EC. Sehingga di sini DEC ketika digabung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa P gabung Q irisan R itu akan menghasilkan P gabung Q irisan P gabung R. Begitu juga dengan P irisan Q gabung R itu sama dengan P irisan Q gabung P irisan R. Oke, seperti itu ya. Sehingga di sini dapat disimpulkan seperti ini.